Selamat pagi. Pagi, Pak. Ini sudah masuk semua ya. Baiklah, pada pagi hari ini ya, kita akan memasuki materi olahraga. Kalau kemarin itu Bapak sampaikan materi kesehatan. Halo. Halo, selamat pagi. Mana orang ini nggak ada fotonya. Kemarin sudah Bapak sampaikan apabila Zoom supaya jangan menampilkan foto, orangnya harus langsung hadir ya. Jadi Bapak bisa mencek kehadirannya melalui Zoom. Di sini ada layarnya kelihatan. Jadi bagi yang orangnya tidak hadir, tidak Bapak lihat di sini tidak ada, berarti Bapak anggap tidak hadir. Atau dia harus mengisi apa daftar yang sudah dibagi. Halo, mana orang ini? Pagi. Beda suara ini ke mana orang ini? Pak. Halo. Halo, Pak. Ya. Halo, Pak. Ini Indah nih kelas berapa? Mia 2 ya? Mia 2, Pak. Ya, habis itu yang laki-lakinya mana nih? Enggak ada semua. Yang laki-lakinya enggak ada. Kalau kita melakukan kegiatan Zoom, kalau bisa itu fotonya kelihatan ya. Jangan ini ada yang tidur-tiduran aja Zoom. Halo, kemarin kita sudah sampai materi apa? Baiklah, sebelum kita memasuki materi pada pagi hari ini, Pak, suara Pian kada kedengaran. Itu mic-nya mati, Pak. kedengaran? Halo. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Sebentar ya. Baiklah, sebelum kita memulai materi atau memasuki materi olahraga kesehatan, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar kita diberi kesehatan dan kekuatan ya, supaya kita dalam keadaan sehat selalu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya ucapkan selamat pagi. Pagi, Pak. Pada materi kemarin Bapak sampaikan materi apa kemarin? Kesehatan atau olahraga? Kemarin Bapak 2 kali masuk ya. Yang pertama saya masuk di kelas materi kesehatan. Oh, kemarin kesehatan ya. Kalau untuk pada pagi hari ini kita memasuki materi sepak bola ya. Di antara kalian sudah ada yang bisa mengenal apa yang dinamakan permainan sepak bola? Kenal? Indah? Indah pernah lihat bola? Pernah, Pak. Ya. Tahu apa yang dikatakan dengan sepak bola?
Sepak bola adalah permainan yang ditendang ya dengan menggunakan bola kaki ya. Nah, kemudian mana yang putra nih nggak ada Ipeng nih perempuan. Saya mau tanya kepada kalian, apa pengertian sepak bola kemarin? Ini sudah berulang-ulang Bapak jelaskan ya, pengertian sepak bola ya. Ada yang tahu? Pengertian sepak bola, ayo. Yang bisa menjawab nanti saya kasih 8. Sepak Ayo, bola siapa yang- adalah permainan beregu yang dimainkan oleh 2 tim. Ya. Masing-masing tim terdiri dari 11 orang pemain ya. Dengan tujuan makan singkong. dengan tujuan untuk mencetak gol ke gawang lawan sebanyak-banyaknya. Ya. Ini siapa namanya si Nadia Permata, Pak. ya, 8 untuk Nadia Permata. Kemudian yang lain lagi ada lagi yang tahu? Sama ya. Jadi permainan sepak bola adalah permainan beregu ya. Maksudnya beregu itu adalah banyak dalam satu regu itu terdiri dari 11 orang ya. Dengan pemain cadangannya 8 orang ya. Jadi 11 ditambah 8 berapa? 19 ya. Jadi permainan sepak bola itu permainan beregu ya, yang masing-masing regu terdiri dari berapa tadi? 11, Pak. 11 Ya, pemain 11 orang. cadangan. Pemain cadangannya ada berapa? 8, Pak. Nah, jadi pemain cadangannya ada 8 ya. Kemudian tujuan permainan sepak bola tadi apa? Mencetak ke gawang gol. Mencetak ke gawang lawan sebanyak mungkin. Ini kenapa semua cewek semua? Mana yang cowoknya ini nggak ada suara? Alfa semua kah? Nggak tahu, Yang Pak. putra. Tujuan mencetak gawang sebanyak mungkin. Nah, terus sebelum kita masuki materi sepak bola itu, sepak bola sudah di Olimpiade ya. Jadi permainan sepak bola ini dulu sudah pernah dimainkan di Olimpiade tahun 1900 sebelum Masehi, Olimpiade yang dilaksanakan di kota Los Angeles. Awalnya ini hanya untuk permainan amatir saja. Jadi pertama-tamanya permainan sepak bola itu adalah pemain amatir, maksudnya permainan mengisi waktu. Namun sejak Olimpiade tahun 1984 permainan bola juga mulai diikutkan, maksudnya diperlombakan. Kemudian Piala Dunia bukanlah kejuaraan sepak bola internasional pertama ya. Kemudian di sini lagi ide ya. Ide melahirkan kejuaraan sepak bola dunia tercetus pada tahun 1904. Jadi permainan sepak bola itu mempunyai ide yang dicetuskan pada tahun 1904 di kota Paris. Dan sekaligus dibentuklah FIFA ya. Kemudian Piala Dunia Piala permainan sepak bola pertama kali yaitu dilombakan di Perancis ya. Di Perancis oleh Abel Proun berbentuk organisasi ya. Kita masuk lagi. Nah, di sini ada 5 syarat dalam suatu tim. Nah, jadi di dalam permainan sepak bola itu ada persyaratannya ya di dalam sebuah tim ya. Jadi persyaratannya itu ada 5. Ada yang tahu? Syarat permainan sepak bola ada yang tahu? Ayo. Kalau voli kan ada juga syarat. Syarat permainan sepak bola itu ada 5. Yang pertama dia harus menguasai teknik menendang bola ya. Kemudian ada lagi yang tahu teknik menendang bola, teknik menahan bola, dan teknik menggiring bola, serta teknik menyundul bola. Nah, jadi nanti kalau ada kegiatan, ada ulangan dan sebagainya, misalnya Bapak tanyakan apa 5 syarat
dalam permainan sepak bola ya. Yang harus dikuasai ya ada 5 syarat. Nanti ada misalnya di soal yang harus dikuasai ada 5 syarat. Yang pertama adalah teknik menendang bola dengan berbagai bagian kaki ya. Itu ada 5. Yang pertama adalah teknik menendang bola. Ada yang bisa ada yang menguasai teknik menendang bola? Danda Windy Andriano nih hadir ya? Hadir, Pak. Ya. Tahu teknik menendang bola ada berapa cara? Ini pernah main bola enggak? Enggak. Siapa yang pernah main bola? Tolong jawab teknik menendang bola. Pak Rija, apa Pak Rija? Parija mana Parija? Teknik menendang bola itu ada berapa? Ada 2 ya. Yang pertama adalah menendang dengan menggunakan kaki bagian Dalam. Kemudian yang keduanya Luar kaki. Bagian luar, Pak. Nah, jadi teknik-teknik permainan sepak bola itu yang pertama adalah teknik menendang bola. Jadi di dalam teknik menendang bola itu ada 2 ya. Teknik menendang dengan kaki bagian dalam dan kaki bagian luar. Kalau kita menendang dengan kaki bagian dalam itu untuk tendangan jauh atau tendangan dekat? Menendang Dekat, dengan Pak. ya. Kalau bagian apa tadi? Dalam lah. Yang dekat. Dalam, Pak. Dalam. Ya. Kalau bagian luar itu tendangan Jauh, Pak, jauh. Menunjuk, Pak, menunjuk. kalau tendangan penalti itu menggunakan kaki bagian dalam atau bagian luar? Sedang, Oke. Pak. Bagian Sedang. dalam. Sedang itu yang Kolonnya dalam itu bisa ke anu, Pak. biasanya kan kalau tendangan penalti itu kaki bagian Luar. luar ya. Karena apa? Karena tendangannya harus keras dan menipu ya. Jadi di dalam menendang penalti itu apakah baik tendangan keras atau tendangan perlahan tapi menipu? Yang mana yang baik? Yang gol, Pak, yang gol. Keras, tahu Pak. ya tujuannya kan untuk menggol yang Bapak tanya itu tendangannya itu Oh, apakah yang keras, Pak. Yang keras, Pak. tendangan tipuan atau tendangan keras lurus? Tipuan aja lah. Tipuan, Digocek. Pak. Tipuan, Karena Pak. siapa yang pernah nonton main bola? Bola dunia siapa pernah? Oh, Piala dunia tendang kemarin penalti. siapa yang pernah masuk? Negaranya yang Ulun, juara Pak. 1 Piala Dunia tahun kemarin. Perancis, Pak, Perancis. Nah, ya. Perancis. Jadi apabila ada kegiatan Piala Dunia, ya kalian perhatikan ya. Perhatikan teknik menendang bolanya, teknik menggiring bolanya, teknik kalian apa? Melempar bola. Ya. Yang perempuan siapa yang hobi main bola? Futsal. Ini ada Pemaulana nih hobi juga main bola. Tapi dia lain bolanya. Ini siapa ini Muhammad Arya. Nah, jadi teknik-teknik dalam permainan bola itu ada 5. Yang pertama adalah teknik menendang bola ya. Jadi teknik menendang bola itu ada bagian dalam dan bagian kaki luar. Nah, kemudian saya mau tanya di sini ya. Ada yang bisa menjelaskan posisi offset? Apa yang dimaksud dengan posisi offset? Offset. Fadil, bisa? Danda, mana Danda? Posisi offset adalah di mana bola mulai melambung dari belakang. Absen, Pak, absen. Muhammad Farija. Lelet Pak tadi, Pak. Offset, ada yang tahu? Yang bisa menjelaskan posisi offset nanti saya kasih sama kayak yang tadi nilainya 8. Belum, Pak. Ayo, apa Offside yang dimaksud terjadi- dengan posisi offset? Offset terjadi jika seorang pemain diberikan bola ketika berada lebih dekat dengan garis gawang lawan dibanding posisi pemain lawan.
Ya, permainan offset adalah jika seorang pemain penjaga gawang bagian belakangnya berada di belakang sementara pemain penyerang maju ke depan dan bola mendahului. Ya, jadi dia meninggalkan back kiri dan kanan. Nah, itu posisi offset. Nah, jadi posisi offset itu adalah di mana pada saat back tertinggal di belakang ya, sedangkan bola ke depan dia mendahului dari back. Nah, itu yang dikatakan dengan posisi offset. Kemudian yang kedua adalah teknik menahan bola dengan berbagai teknik. Ada yang tahu teknik menahan bola itu apa-apa saja? Ayo, yang bisa menjawab nilainya 8. Yang kada bisa, kada dapat. Ayo. Ini mana yang cowoknya nih, semua perempuan. Dia yang menjawab dari tadi. Aduh, kada dapat nilai latihannya. Yuk. Teknik menahan bola. Apa-apa yang dimaksud dengan teknik menahan bola? Dengan kaki. Sama ya kayak tadi juga. Cuma tinggal kalian jelaskan teknik menahan bola dengan kaki bagian Telapak kaki. Saya telapak kaki itu berarti kaki bagian dalam ya. Paulun, Pak. Ya. Dengan kaki bagian luar, Pak. Ya. Jadi teknik menahan bola itu bisa menggunakan kaki bagian dalam bisa, Bagian luar bisa. Punggung tergantung kaki bisa, Pak. pakai kaki tumpang juga bisa ya. Tergantung keseimbangan seorang pemain sesuai dengan apa yang dia kuasai ya. Karena setiap pemain bola itu berbeda-beda apa skillnya. Kelebihannya, Pak. Kelebihan, ada masing-masing. yang sering membawa bola jikjak. Tahu yang dikatakan membawa bola jikjak yang sambil berlari dia. Sering itu dilaksanakan pada saat permainan futsal. Nah, kemudian di dalam permainan futsal, futsal itu sama dengan permainan bola ya. Yang kita kuasai itu adalah teknik permainannya ya. Teknik permainan. Karena kalau kita tidak menguasai, kita tidak bisa mengalahkan lawan. Nah, apabila lawannya kuat, kita pertimbangkan bagaimana cara mengatasinya. Kalau lawan membawa main pendek, kita bawa main panjang. Kemudian biasanya pada saat perlombaan futsal itu kalau kalian poinnya sudah di atas, kalian harus mempunyai formasi ya. Bagaimana kalian membuat supaya musuhnya itu kecapean. Jadi dibawa main pendek, kemudian lempar ke depan, kemudian ke belakang. Jadi sehingga musuh itu mengejar bola di main-main. Begitu musuhnya itu kecapean, baru kalian oper ke depan dan langsung kalian serang. Nah, itu teknik permainan futsal. Nah, kemudian yang ketiga ya, ada 5 syarat dalam suatu permainan sepak bola. Yang kelima adalah menggiring bola. Siapa yang bisa menggiring bola? Sekarang Bapak tanya, apa yang dimaksud dengan menggiring bola? Ada yang tahu? Menggiring bola. Menggiring bola adalah bla 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 bla. Membawa bola. Ya, membawa bola. Melewati lawan, Pak. Ya, ada lagi. Ya, itu. Membawa bola. Jadi membawa bola itu juga mempunyai teknik ya, teknik tipuan dan sebagainya ya, supaya kita bisa melewati lawan. Kemudian teknik menggiring bola juga bervariasi ya, tergantung dengan skill yang kita miliki. Yang kelima adalah teknik menyundul bola yang benar ya. Nah, jadi kalian di dalam permainan bola jangan kalian asal menyundul ya, karena kebanyakan bisa kesleo bagian lehernya. Jadi kalau kita tidak biasa, tidak pernah latihan, jangan coba-coba ya. Karena itu mempunyai kekuatan otot bagian leher ya. Nah, orang yang tidak biasa dia melakukan, maka dia bisa cedera.
Jadi sebelum kalian menyentuh bola, kalian harus tahu ya, bagian ototnya harus sebelum, makanya setiap kita mau main bola pasti selalu dilakukan pemanasan. Nah, sekarang yang mau Bapak tanyakan, apa guna pemanasan sebelum permainan bola? Ayo. Supaya tidak cedera, Agar Pak. tidak cedera, Nah, Pak. yang pertama supaya Menegakkan tidak otot-otot cedera. supaya lemas. Untuk melemaskan otot, ya. Ada lagi? Untuk menyiapkan diri, Pak. Ya. Kemudian di dalam permainan bola itu yang paling utama ya kalau ingin menang itu adalah Berdoa. mempersiapkan fisik. Ya. Kalau berdoa itu sudah waktu pertama kita masuk kan biasanya diadakan berdoa. Yang paling utama adalah mempersiapkan fisik. Ya. Walaupun kalian itu lemah permainannya, tetapi apabila kalian menang di fisik, kalian punya kekuatan untuk melawan musuh. Karena Bapak sudah pernah melatih waktu lomba LPI dulu ya tahun 2011 ya, 2011, 2012 itu ya. Yang paling utama dalam permainan bola adalah kekuatan fisik. Karena di dalam permainan bola itu yang dilihat itu kekuatan fisiknya. Makanya kalau fisiknya tidak kuat, sudah habis babak pertama dia sudah KO ya. Makanya kami sebagai pelatih sebelum memainkan kalian ke lapangan, kami harus bisa menilai ya fisik si anak. Nah, jadi makanya kalau pelatihnya tidak bisa menilai, makanya sering di dalam permainan sepak bola itu pemainnya cedera. Karena setiap manusia mempunyai fisik yang berbeda. Kayak Bapak dulu misalnya nomor 2 ya. Kan dalam permainan bola itu ada 11 orang ya. Bapak harus bisa menilai ke 11 itu. Yang ini nomor 1 ini fisiknya sampai babak kedua harus diganti. Yang ini sampai 30 menit diganti. Jadi pemain itu harus bisa ya. Bisa menilai kekuatan si anak tersebut sehingga belum sempat si anak itu kecapean ada pingsan dia sudah mengganti. Nah, itu kemudian dia mempunyai sebuah buku ya. Buku untuk mengatur penyerangan ya, teknik menyerang, teknik bertahan. Nah, kemudian tadi ada 5 syarat suatu pemain ya, 5. Yang pertama tadi menendang bola, kedua menahan bola, ketiga teknik menggiring bola, keempat teknik menyundul bola ya. Kemudian yang berikutnya yaitu ada yang tahu apa yang dikatakan dengan formasi permainan bola? Ada yang tahu? Yang dikatakan dengan formasi ya. Yang bisa menjawab 8. 4-4-2, Pak. Formasi maksudnya formasi apa yang dimaksud formasi? Oh, Formasi maaf, Pak. Hampir 8. Formasi adalah di mana kita menyusun ya. Menyusun rencana apa? Supaya menang. Formasi adalah di mana kita menyusun rencana atau letak-letak pemain ya. Yang namanya formasi, misalnya kalian main catur, ada yang bisa main catur. Nah, di dalam permainan catur juga ada formasinya ya. Bagaimana formasi dia menyerang, bagaimana formasi dia bertahan. Nah, juga di dalam permainan sepak bola ya. Nah, dengan adanya formasi, kemudian kita bisa membaca formasi permainan lawan. Kalau lawan misalnya, tadi ada yang bilang formasi 2-1-2 ya. Nah, itu untuk melawan yang formasinya yang bagaimana. Nah, itu jadi kita bisa membaca formasi permainan lawan. Jadi dalam permainan sepak bola ada beberapa formasi penyerangan dan formasi pertahanan ya. Kedua formasi ini dilakukan untuk mencapai tujuan ya dengan strategis yang diterapkan. Jadi apa perbedaan formasi dengan strategis? Strategi. Ada yang tahu? 8. Strategis adalah bla 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 bla. Formasi adalah
Nah, ini belum ada nih yang bisa jawab. Strategis. Kalau strategis itu susunan pemain sebelum bertanding. Kemarin sudah Bapak jelaskan. Kalau formasi. Kalau strategis itu adalah pada saat perlombaan. Jadi pada saat perlombaan itu strategi. Kalau formasi itu kita menyusun. Misalnya pemain depan Indra, siapa penyerang ini. Nah, kalau yang strategi itu kita membaca sambil bermain ya. Misalnya musuhnya strategi permainannya panjang, kita menggunakan strategi permainan pendek. Nah, jadi kita bisa membaca strategi permainan lawan dan bisa mengubah strategi. Kalau formasi itu adalah pola permainan ya. Misalnya pola permainan 1-4-2-4. Nah, berarti kalau satu di depan penyerang satu, kemudian di belakangnya 4, kemudian di belakangnya 2, di belakangnya lagi 4. Jadi 4 tambah 4, 8, tambah 2, 9, 10, tambah 1, 11. Jadi pas 11. Ya. Nah, itu yang dikatakan dengan formasi. Cara melakukannya sebagai berikut. 4 pemain belakang merupakan pemain bertahan menjaga gawang. Nah, itu kalau kita menggunakan formasi 1-4-2-4. Nah, jadi 4 pemain belakang merupakan pemain bertahan ya dan menjaga gawang. Sedangkan yang 2 center atau back ya. Jadi di belakang itu kalau formasi 1-4-2 yang di belakang itu kan 4 pemain bertahan. Kemudian di depannya lagi 2 itu adalah back kiri dan kanan. Kemudian yang ke berikutnya lagi ada 4 ya. Kedua pemain di tengah harus bekerja keras ya. 4 pemain depan dipersiapkan untuk menyerang. Nah, itu. Jadi yang 4 paling depan tadi itu untuk menyerang. Jadi kita menyusun formasi. Kemudian berikut lagi kita masuk ke ke peraturan ya, peraturan pertandingan. Peraturan dalam pertandingan sepak bola antara lain. Yang pertama adalah jumlah pemain ada 11 orang. Kemudian setiap regu terdiri dari 11 orang dengan pemain sudah Bapak jelaskan tadi pemainnya. Pemain cadangannya ada 8 ya. Kemudian di dalam permainan sepak bola lama permainannya berapa menit? Ada yang tahu lama permainan sepak bola itu berapa menit? 45 kali 2, Pak. Ya, 45 kali 2 berarti berapa menit? 90 menit. Nah, kalau sudah 45 menit kemudian istirahat ya. Satu babak Kurang lebih 20 menit istirahatnya. Kemudian waktu istirahatnya tadi 20 menit atau 15 menit ya tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Kemudian memasuki babak kedua setelah istirahat kedua kesebelasan harus bertukar tempatnya. Makanya setiap permainan sepak bola itu memasuki babak kedua maka mereka bertukar tempat. Jadi yang pemain kalau kita di sebelah kiri kemudian bertukar ke sebelah kanan. Jadi babak kedua pindah ya supaya sama-sama merasakan bagaimana di tempat yang baru ya. Kemudian jika bola paling terakhir disentuh oleh lawan berarti bola itu masuk ke bola sebelah ya waktu main. Kemudian wasit berhak menembak waktu bila ada permainan yang luka atau cedera ya. Jadi apabila ada yang luka dan cedera maka wasit akan meniup peluitnya ya supaya permainan dihentikan sementara yang cedera atau luka dirawat atau dibawa keluar dari lapangan. Jika waktu melebihi 45
45 menit, maka dikatakan jul time. Jadi apabila waktu itu lebih dari 45 menit, ya, dikatakan dengan nama jul time. Kemudian dilakukan lagi babak kedua, ya. Apabila 2 kali 45 menit itu kedudukan sama, ada yang tahu apa yang dilakukan oleh wasit? Penambahan waktu, Pak. Ya, jadi penambahan waktu biasanya berapa? 5 menit, ya. Tergantung kesepakatan apakah 5 menit atau 10 menit. Jadi biasanya paling lama 10 menit. Tapi biasanya penambahan waktu 5 menit. Nah, penambahan waktu itu 5 menit. Setelah dilakukan penambahan waktu 5 menit, tidak ada juga perubahan. Dilakukan lagi penambahan lagi 5 menit, ya. Jadi 10 menit. Apabila masih belum ada, ya, baru dilakukan tendangan apa? Penalti. Ya, tendangan penalti, ya. Nah, itu adalah peraturan pertandingan sepak bola. Kemudian tadi offset adalah bentuk pelanggaran apabila dimainkan oleh pemain, sudah dijelaskan tadi. Terus di sini lagi yang mau Bapak kan tanyakan apa yang dimaksud dengan handball. Handball. Ada yang bisa menjelaskan? Mengenai tangan, Pak. Bola mengenai tangan, Pak. Ya. Jadi yang dimaksud dengan handball, handball adalah apabila bola menyentuh atau mengenai tangan, ya, dengan tidak sengaja, maka bola tersebut dikatakan bola handball. Handball itu maka dilakukan hukuman yang diberikan adalah penalti jika terjadi di daerah penalti. Jadi handball itu ada dua macam pelanggaran, ya. Apabila jauh tidak di garis penalti, dilakukan tendangan apa? Tendangan bebas, ya. Apabila handballnya itu dilakukan di garis penalti, maka dilakukan tendangan penalti, ya. Tendangan penalti itu berapa langkah? Ada yang tahu? Tendangan penalti itu berapa 5, langkah? Pak. Aduh, Benar, Pak. 5, dekat sekali 5. Oh, Namanya- dari jarak nggak, Pak? Iya, Oh. jaraknya. Jarak Oh, jarak. tendangan penalti itu biasa dikatakan tendangan 12 kan? 12 menit. 12. 12 langkah. Jadi dia dari gawang itu, dari penjaga gawang, dia melangkah ke depan sampai ke tempat bola. Hitung. Ini ada yang gak hadir loh. Banyak, Pak. Dua 12 orang aja, Pak. Banyak yang hadir, Pak. Apa aja, Pak? Ingatlah, absennya tetap diklik, ya, sesuai dengan petunjuk kemarin. Kemudian ini kita masih, ya, handle tadi sudah. Kemudian kita masuki yang berikutnya lagi, yaitu permainan bola voli. Permainan bola voli, ya. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan permainan bola voli? Permainannya menggunakan tangan, Pak. Menggunakan tangan. Bisa nggak menggunakan kaki? Bisa, Bisa, tapi Pak. hanya Bisa, Pak. batas Bisa. itunya. Yang Tapi ada penting batasnya. lambungannya harus sempurna. Menggunakan bahu. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kalau lambungannya sempurna, tidak mati. Menggunakan tangan juga kalau lambungannya mati, ya. Yang maksudnya mati itu dobel, ya, bola itu dobel, ya. Nah, kemudian kalian tahu bola voli adalah olahraga permainan yang dimainkan apa tadi pengertian permainan bola voli? Menggunakan tangan. Permainan bola voli adalah permainan sama kayak apa? Kayak sepak bola tadi penjelasannya.
Kalau permainan sepak bola Membajak. adalah permainan beregu yang dimainkan oleh dua regu. Sama permainan bola voli adalah permainan beregu yang dimainkan oleh dua regu masing-masing dalam satu regu terdiri dari berapa pemain? 6. Berapa pemain? 6. Ya, dengan 6 pemain cadangan 6 ya. Kalau voli pemainnya 6, pemain cadangannya juga 6 ya. Jadi bola voli adalah olahraga permainan yang dimainkan oleh dua regu atau grup berlawanan. Masing-masing grup memiliki 6 orang pemain. Sementara permainan bola voli pantai ada yang tahu? Ada Pak. Berapa orang permainan bola Dua, voli Pak. pantai? 2 Pak. 2. Ada yang pernah ikut? Nggak pernah. Karena pantai Pak di sini Pak. Ada pantainya, Pantai Jambu itu. Pantai Barito. Sudah mati. Mati mas. Jadi permainan voli pantai itu terdiri dari 2 orang ya. Nah, kemudian di dalam permainan sepak bola, kalau di dalam sepak bola tadi ada pola permainan. Nah, di dalam bola voli juga ada ya, pola permainan adalah apa tadi? Suatu siasat yang dipergunakan. Jadi sama ya pengertiannya dengan sepak bola ya. Pola permainan adalah suatu siasat yang dipergunakan dalam pertandingan bola voli. Apa yang dimaksud dengan passing dalam permainan bola voli? Ada yang tahu? Passing. Ada. Passing adalah bla 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 bla. Ayo, ini siapa ini? Nadia. Melambungkan bola. Passing atas. adalah cara melambungkan bola ke arah Arah lawan. lawan. Ini Anuja ini yang ada di siapa ini. Padil ini Padil lah. Padil ini di mana nih posisinya? Apa, Pak? Sambil jualan kayak Iya Pak. Padil. Ini No Fitria Irawan kelas Nia 3. Indah Norma Rasali. Ada yang ditanyakan apa lagi yang ditanyakan? Lapangan permainan bola voli. Ukuran. Kemudian teknik-teknik permainan bola voli itu apa? Ada yang tahu teknik-teknik permainan bola voli? Teknik. Kalau permainan sepak bola itu ada tekniknya. Nah, begitu juga permainan bola voli. Teknik-teknik permainan bola voli adalah yang pertama adalah passing atas, Passing bawah. ya, Servis. servis, Mes Pak. smash. Apa yang dimaksud dengan smash? Pukulan keras Pak. Ya, smash adalah pukulan keras yang mematikan lawan, yaitu yang dimaksudkan dengan smash. Jadi apabila di dalam permainan bola voli, apabila lawannya permainannya keras, kita harus menggunakan permainan lembut ya. Nah, ketika gak tahu kayak main lawan lengah, baru kita melakukan serangan mendadak. Nah, itu salah satu teknik permainan bola voli ya. Terus pengertian servis tadi apa? Pengertian servis. Ayo, ada yang tahu? Pengertian servis. Servis adalah sajian bola pertama ya. Servis adalah sajian bola pertama untuk melakukan serangan pada awal permainan bola voli.
Ayo, apa tadi yang dikatakan Bapak servis tadi? Si Dapatin Nadia. Servis tadi apa? Mengawali permainan. Permainan. Ya, servis adalah bagaimana cara kita mengawali permainan. Nah, Muhammad Farija apa? Ayo, masih Apa? belum jelas. Servis Apa Pak? Apa tadi adalah- Pak? apa pengertian servis? Pengertian servis. Servis adalah Servis adalah sajian bola pertama untuk mengawali permainan. Nah, ya itu Pak. Kemudian yang berikutnya teknik-teknik servis ada 3 macam. Ada yang tahu? Atas, Servis atas, servis atas, servis bawah. Apalagi Pak syutingnya Pak? servis menyamping ya. Oh, nyamping. Jadi ada 3. Yang pertama adalah servis atas, bawah, dan menyamping. Kemudian servis atas dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah teknik servis. Yang kedua adalah smash servis. Teknik servis adalah dilakukan dengan berdiri tanpa melompat ya. Jadi teknik servis itu berdiri ya, tanpa melompat. Sedangkan smash servis adalah yang seperti biasanya bolanya dilambung ke atas baru dia melompat. Jump shoot Pak. Jump shoot ya bagus. Ada yang tahu jump shoot. Adapun cara melakukan servis seperti berikut ini ya. Jadi cara kita melakukan servis yang pertama adalah berdiri di daerah bagian servis ya. Sikap tubuh menghadap jaring atau net. Jadi kita berdiri di bagian servis, jadi kita sikapnya menghadap ya ke jaring atau net ya. Kemudian lemparkan bola ke atas. Itu jump shoot. Mungkin ada yang pernah lihat ya. Bagi yang biasa menonton voli dia tahu ya. Itu yang dikatakan dengan jump shoot ya. Nah, kemudian lemparkan bola ke atas setinggi jangkauan tangan ya, lalu dipukul ya. Jadi di lambung bola tinggi kemudian dia pukul. Nah, itu adalah teknik melakukan servis. Kemudian apa yang dimaksud dengan variasi dalam permainan bola voli? Variasi adalah variasi sama dengan sepak bola ya, susunan ya, susunan formasi itu yang dikatakan dengan variasi. Nah, sampai ini ada yang ditanyakan? Tidak ada Pak, tidak ada. Kalau tidak ada ya, hari ini hari Jumat ya. Saya ucapkan selamat pagi. Salam olahraga. Pagi. Ya, Salam. sehat semua ya. Makasih Pak. Kelas Mia 1 hadir, ada Lamia 2 Hadir Pak. ya, Mia 3. Jadi Mia ada 3 ya. Nah, kalian tidak lama lagi mungkin ada UTS Senin depan. ulangan tengah semester ya. Ada kisi-kisinya nggak? Kisi-kisinya Pak. Kisi-kisinya adalah Pak. Kisi-kisi. Soalnya 25 aja. Kisi-kisinya, Materinya Pak. materinya tentang bola voli, sepak bola, Futsal. dan atletik ya. Oh, oke Esai Pak. Pak. Ya. Estafet. Enggak, pilihan ganda 25 soal ya. Saya semua. Oke Pak. Siap. Ya. Ya, saya ucapkan selamat pagi dan salam olahraga. Pagi, Pak. Pagi Pak. Pagi Pak.